Hai, welcome back. Aku Levi. Video kali ini aku mau share 10 produk terbaik untuk masalah bayi. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau apa yang akan aku share ini adalah pengalaman pribadiku, jadi mungkin akan lebih bersifat subjektif. Apa yang menurutku bagus atau cocok di anakku belum tentu cocok ke anak kalian atau bayi yang lain. Ini memang benar-benar bukan iklan, aku jualan atau endorse, apalagi udah pasti bukan, karena nggak ada yang mau endorse. Oke, semoga ini bisa berguna buat kalian yang juga memiliki masalah yang sama dengan anak atau bayi kalian. Oke, yang pertama ini ada Mustela Emollient Cream. Jadi aku mau cerita dulu kenapa anakku Lisel pakai ini. Waktu dia umur hampir 1 bulan, sekitar 8 September 2018, 2 tahun yang lalu, tiba-tiba wajahnya dia itu kayak beruntusan, merah, seperti jerawat kecil-kecil gitu. Awalnya cuma di bagian dahi aja, terus tambah lama tambah merambat ke bagian pipi, dan akhirnya jadi satu muka. Seperti ini fotonya, itu sampai bagian alisnya dan bagian pipi itu berkerak warna kuning tuh, saking dia tebalnya dan keringnya kulitnya waktu itu. Jujur waktu itu aku bingung kenapa kok tiba-tiba bisa seperti itu, karena masih anak pertama juga, aku ngerasa nggak becus. Anak pertama baru mau umur 1 bulan, wajahnya hancur seperti itu, merah-merah luar biasa. Aku nggak tahu itu gatal atau enggak, karena kan dia masih bayi, jadi juga masih nggak bisa garuk-garuk sendiri. Nah, aku coba searching, cari-cari di Google, mungkin mengarah ke eksesma atau alergi. Aku coba cari kira-kira krim apa yang cocok, yang bisa aku pakai tanpa pergi ke dokter. Dan akhirnya aku menemukan Mustela ini. Setelah aku pakai, jadi aku pakainya itu pagi siang malam, benar-benar aku pakai secara rutin. Begitu dia agak mengering, aku olesin lagi. Dan puji Tuhan setelah pakai kurang lebih 1 minggu, ini foto tanggal 13 September 2018, menurutku ini udah so much better. Cuman tinggal bagian alisnya aja masih ada sisa-sisa kayak bekas keraknya itu, dan juga bagian pipinya masih agak merah-merah dikit. Dan ini foto tanggal 18 September 2018, udah hampir sembuh 100% ya. Produk Mustela ini, dia ini made in Prancis. Klaimnya sih dia bisa mengurangi iritasi, rasa gatal, dan kemerahan karena eksesma atau ruam. Kurang lebih harganya sekitar 295.000 sampai 335.000, isinya 200 ml. Produk selanjutnya ini ada Sudocrem. Sudocrem ini dia untuk mengatasi iritasi ruam popok. Jadi biasa ya kalau anak bayi kan dia masih pipisnya, pupnya masih sering banget. Jadi memang lebih rawan untuk iritasi ruam popok. Kalau tiba-tiba Lisel iritasi ruam popok, aku pakai ini. Misalnya dia ganti diapers, kelihatan iritasi, aku langsung oles. Begitu ganti diapers berikutnya itu udah langsung hilang iritasinya. Jadi memang secocok itu Lisel pakai ini. Untuk harganya Sudocrem ini kurang lebih 72.500 sampai 85.000 untuk yang kemasan 60 gram, dan 95.000 sampai 120.000 untuk kemasan besar 125 gram. Aku sih pilih yang besar sekalian karena bedanya antara yang besar sama yang kecil harganya nggak beda jauh, tapi untuk isinya 2 kali lipat. Jadi menurutku ini best price. Yang ketiga ini ada Lucas Paw. Lucas Paw ini dia untuk mengatasi gigitan nyamuk. Jadi kalau udah terlanjur digigit nyamuk, biasanya kan bendol-bendol merahnya susah hilang. Apalagi untuk anak kecil, kalau untuk Lisel sendiri, begitu dicokot nyamuk, itu bisa sekitar 2 mingguan baru hilang bendolnya. Waktu itu Lisel, dia habis main dari rumah saudara, dan ternyata waktu di sana dia dicokot nyamuk banyak banget, sekitar 10-15 gigitan seperti ini. Dan begitu sudah mau pulang, aku baru tahu kalau ternyata dia bendol-bendol banyak banget. Sampai di rumah aku coba cari-cari kira-kira perlu dioles apa supaya bekas gigitannya itu bisa cepat hilang. Sebenarnya aku ada sedia beberapa krim untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk. Ada Beauty Ban Skin Sutter seperti ini, dan juga Kinde seperti ini. Nah, ini dua-duanya sama untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk, tapi Lisa nggak cocok pakai ini. Begitu dioles, dia nggak ada efek apa-apa. Makanya aku coba cari-cari, karena bendolnya segitu banyaknya, aku pingin
belikan Lisel krim lain yang mungkin lebih ngefek buat dia, dan akhirnya aku nemuin si Lucas Papaw ini, rekomendasi dari beberapa teman, dan bener-bener ini cocok ke Lisel. Jadi setelah beberapa hari dioles itu udah langsung hilang kempes, setelah 1 minggu juga udah hilang sama sekali untuk bekas gigitan nyamuknya. Harganya untuk Lucas Papaw ini 40.000 sampai 65.000. Ini kemasan kecilnya seperti ini. Kemasan kecil, ini aku biasanya suka bawa untuk di diaper bag, jadi bawa kemana-mana. Dan yang besar seperti ini, itu 75 gram, harganya 125.000 sampai 145.000. Nah, si Lucas Papaw ini dia made in Australia. Klaimnya bisa untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk, bekas hitam gigitan nyamuk, luka bakar ringan, luka jatuh, sama ruang popok. Tapi aku nggak pernah pakai untuk fungsi lainnya sih. Aku biasanya pakai cuman untuk bekas bendol gigitan nyamuk aja. Jadi aku nggak tahu untuk yang fungsi-fungsi lainnya dia bagus atau enggak. Next, ada Baby Rossi Bugs Repellent. Untuk yang Baby Rossi ini dia itu anti nyamuk. Jadi bisa dipakai seperti kalau kita dewasa, autan, sejenisnya ya seperti itu. Tapi ini khusus buat bayi. Ini baunya dia bau lavender. Menurutku ini agak menyengat sih, cuman nggak terlalu mengganggu lah. Masih oke kalau dipakaikan ke bayi atau anak kecil. Dan dia juga ada aloe vera, jadi nggak bikin kering di kulit. Dipakainya pun menurutku nggak lengket. Dia begitu dipakai nyerap, tapi daya tahannya mungkin sekitar 6 jam aja. Jadi setelah itu kita harus oles lagi. Ini Lisel cocok sih, dan harganya murah, dia cuma 25.000 aja. Aku nggak pernah coba merek lain yang lebih murah atau lebih mahal, karena Lisel sudah cocok pakai ini, jadi aku terusin aja. Next, yang kelima, ini ada Beauty Barn Hair Lotion seperti ini. Ini dia untuk rambut, jadi merangsang pertumbuhan rambut bayi atau anak. Kenapa Lisel pakai ini? Jadi waktu dia lahir, nggak aku gundul waktu 1 bulan, jadi aku biarin aja. Pikirku supaya rambutnya bisa lebih cepat panjang, tapi ternyata rambut bawaan dia itu rontok sedikit demi sedikit sampai gundul seperti ini. Ini foto Lisel waktu akhir tahun 2018. Gundul ya, udah sampai gak ada rambutnya seperti itu nggak aku cukur loh, jadi itu memang rontok sedikit demi sedikit sampai seperti itu. Aku coba cari-cari hair lotion untuk bayi, karena sebelumnya aku udah cobain dia beberapa macam merek, nggak ada yang cocok, rambut dia tetap rontok dan nggak tumbuh. Sampai aku beli si Beauty Barn ini, aku coba. Nah, ternyata dia cocok. Sedikit demi sedikit rambutnya udah mulai tumbuh dan rontoknya berkurang jauh. Nah, ini fotonya waktu April 2019, sudah mulai muncul ya seperti itu. Dan yang ini foto waktu dia ulang tahun nomor 1 tahun, 8 Agustus 2019. Udah kelihatan rambutnya sudah seperti anak perempuan. Ini aku terusin pakai terus sampai sekarang, sampai Lisel hampir umur 2 tahun. Aku sudah habis ini botol ketiga. Beauty Barn ini aku belinya biasanya lewat online shop, di Shopee, Tokopedia gitu banyak. Harganya sekitar 105.000 sampai 115.000 untuk yang kemasan besar seperti ini. Dan dia juga ada kemasan kecil 55.000 sampai 65.000 yang kemasan 60 ml. Beauty Barn ini dia memang cocok untuk bayi atau anak kecil karena 100% dari bahan alami, non toksik, tanpa pewangi, tanpa paraben, dan aman untuk bayi 3 bulan ke atas. Baunya nih kalau dipakai dia seperti bau-bau anggur gitu. Memang klaimnya nggak ada pewangi ya. Mungkin dari bahan alaminya dia dari anggur sepertinya. Kalau aku lihat ada gambar anggur dan buah-buahan soalnya. Berikutnya ini ada Baby Orajel Cooling Gel for Teething seperti ini. Kalau yang ini biasanya digunakan ke bayi yang baru tumbuh gigi, biasanya kan suka gatel atau suka sakit sehingga dia jadi malas makan, mogok makan. Si Baby Orajel ini dia memberikan sensasi dingin ke gusi bayi, jadi yang mungkin gatel atau sakit bisa sedikit reda dan bayinya jadi gak rewel. Ini aku nggak beli, ini dikirim sama saudaraku yang dari Amerika. Tapi kalau kalian mau beli di online shop ada, meskipun nggak banyak yang jual, agak susah sih carinya. Ini harganya sekitar 145.000. Satu paket dia berisi 3 tube dan dia ada 2 macam, untuk malam hari dan untuk siang hari sendiri, jadi terpisah. Next, masih tentang pergusi dan pergigian. Ini ada GC Tooth Mouse seperti ini. Ini bukan odol, tapi ini mouse
dioleskan di gigi anak. Lisel tuh biasanya kalau sikat gigi agak susah, kadang mau kadang nggak mau, jadi mut-mutan gitu. Sampai giginya bagian depan agak gerigis warna kuning-kuning gitu. Waktu pergi ke dokter gigi, aku disarankan untuk pakai GC Toothmost ini. Ini dipakainya setelah Lisel sikat gigi, jadi bukan pengganti odol ya. Dia tetap harus sikat gigi, tapi setelah sikat gigi diolesin si GC Toothmost ini. Bisa diratain pakai tangan atau pakai cotton bud, dioleskan ke giginya dia. Nggak usah dibilas dan juga aman kalau misalnya tertelan, karena ini tanpa fluoride. Ini ada dua macam, ada yang untuk dewasa dan untuk anak kecil. Kalau yang untuk anak kecil dia tanpa fluoride, jadi jangan salah beli dengan yang untuk dewasa. Rasanya macam-macam, ini aku beli rasa melon, ada rasa strawberry, ada rasa pisang, vanilla, macam-macam sih setauku. Ini aku beli di dokter gigi, langgananku, itu harga 200.000. Tapi kalau kalian mau beli online juga ada, harganya sekitar 200 sampai 250.000. Sampai sekarang Lisel masih pakai sih ini setiap habis sikat gigi pagi dan malam. Dan aku lihat gerigisnya nggak bertambah, malah agak berkurang. Next ada DIY telon bayi. Jadi mulai dari Lisel bayi sampai sekarang, Lisel itu nggak pernah aku pakein minyak telon yang ada di pasaran. Aku bikin sendiri dari campuran minyak yang living. Dari ini V6. V6 ini Vegetable Oil Complex. Jadi dia campuran dari olive oil dan lain sebagainya. Ini aku campur dengan yang lemon, tea tree, dan juga lavender. Lemon ini gunanya dia untuk meningkatkan imunitas bayi. Kalau yang tea tree dia memberikan rasa hangat, jadi biar sama seperti pakai minyak telon biasanya, agak ada sensasi hangatnya ya. Dan untuk yang lavender, aku udah nggak ada botolnya, lagi habis. Untuk yang lavender itu dia memberikan sensasi relax buat bayi. Ini Lisa cocok banget karena waktu bayi itu dia sering kembung, sering kayak rewel gitu kadang malam hari. Dan nggak sengaja aku ikut seminar yang living. Di sana diajari cara bikin DIY minyak telon ini. Karena minyaknya boleh dibawa pulang, aku tempatin botol seperti ini. Nah, aku cobain ke Lisel, ternyata kok dia cocok. Jadi aku terusin aja sampai sekarang. Ini bagus banget. Dia jadi jarang masuk angin, jarang kembung perutnya, dan pencernaannya jadi jauh lebih baik setelah pakai ini. Ini aku nggak bisa sebutin harganya, kalian bisa cek aja sendiri di online karena range harganya terlalu jauh. Kalau aku sendiri biasanya aku beli langsung dari yang livingnya, lebih mahal tapi menurutku lebih trusted ya karena udah pasti dia asli. Next ada Lacto B seperti ini. Dalamnya dia saset kecil-kecil seperti ini. Lacto B ini dia probiotik bayi. Kalau ini juga diminumnya waktu Lisel diare. Langsung aku coba, setelah 2 hari beneran diarenya udah mampet. Dan gitu juga kalau misalnya Lisel lagi nggak bisa pup, biasanya aku suka minum ini, dia langsung lancar BAB-nya. Ini bagus dan rasanya enak, dia rasa jeruk manis. Lisa setiap kali diminumin ini malah minta tambah, jadi nggak usah dipaksa-paksa, dia doyan banget minum Lacto B ini. Yang terakhir, ini ada Vaporin. Kalau untuk Vaporin aku nggak ada stok di rumah karena udah lama Lisa nggak pernah pilek. Vaporin ini dia membantu meringankan hidung tersumbat karena pilek. Jadi kalau misalnya Lisa lagi pilek, biasanya kalau malam kan suka nggak bisa tidur karena hidungnya tersumbat. Aku suka tetesin Vaporin ini di bantal atau di kerah bajunya dia. Ini memberikan sensasi dingin kalau dihirup, jadi lama-lama hidung tersumbatnya mulai lega dan dia bisa tidurnya enak lagi. Vaporin ini herbal, jadi beneran aman untuk bayi sekalipun. Ini juga rekomendasi dari dokter anaknya Lisel, jadi udah dipastikan aman. Harganya sekitar 47.500 sampai 65.000 per pack isi 10. Kalian bisa cari online atau cari di apotek-apotek juga banyak. Oke, sekian video kali ini, semoga berguna untuk kalian yang juga mempunyai permasalahan yang sama dengan bayi atau anak kalian. Kalau kalian punya cerita, pengalaman, atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Thank you, bye.